Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Setelah berkata demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, Yesus yang pernah tinggal di tengah-tengah kita sebagai manusia berabad-abad yang lalu, yang sekarang naik ke surga, dan dikatakan tadi ketika ia terangkat ke surga, segera awan pun menutupi dia. Awan yang menutupi dia ini melambangkan Allah yang kemudian tinggal tetap sebagai misteri bagi kita. Pengenalan kita akan Allah tidak akan pernah sempurna seperti tertutup awan. Maka saya hanya ingin mengajak kita untuk sedikit mengenali, sedikit kemudian menyibakkan awan-awan tipis walaupun tidak akan pernah sempurna tentang misteri Tuhan Yesus yang kita imani ini. Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini rupanya menjadi kelengkapan kita dalam mengenali sosok misteri Tuhan Yesus bagi kita, utamanya hubungan antara surga dan dunia. Kita tahu pada saat Natal kita merayakan Yesus, Sang Allah, Allah Putra, yang sejak awal mula, yang dalam keabadian bersemayam di surga, kini berkenan turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, melaksanakan tugas keselamatan yang kemudian pada puncaknya kita rayakan pada peringatan Paskah yang lalu, di mana salibnya yang mulia kemudian mengalahkan segala kekuatan dan kekuasaan dosa. Kebangkitannya yang mulia membangkitkan pula harapan kita akan kehidupan kekal, kehidupan yang lebih baik, kemenangan atas dosa. Dan ketika salib yang mulia berhasil Yesus menangkan, kini lengkaplah, sempurnalah tugas perutusan Yesus itu di dunia lewat kemenangan Paskah yang kita rayakan baru saja. Dan ketika sudah lengkap apa yang menjadi tugasnya di dunia ini, Yesus pun kemudian pulang kembali ke tempat di mana ia berasal, ke tempat di mana sejak keabadian, sejak awal mula ia bertahta, yaitu surga yang mulia. Maka hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan, di mana Tuhan Yesus
pulang ke surga dan duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, memerintah surga dan juga bumi. Dan itulah yang menjadi sedikit penyingkapan tentang misteri pribadi Yesus. Maka hari raya kenaikan Tuhan Yesus ini menyingkapkan bagi kita kenyataan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan juga sungguh-sungguh manusia. Sungguh-sungguh manusia dan juga sungguh-sungguh Allah. Buktinya ia naik ke surga. Bukan seperti Bunda Maria yang menjadi pelindung paroki kita ini, Maria Assumpta, yang artinya Maria diangkat ke surga. Artinya bukan karena kekuatan dia sendiri, namun karena Tuhan yang mengangkat dia ke surga. Namun Yesus karena dia Allah, dia naik ke surga dengan kekuatannya sendiri sebagai Allah. Terbuktilah sungguh bahwa Yesus sungguh manusia, sungguh Allah. Dan bagi kita sebagai para muridnya, kita juga dipanggil seperti Yesus. Artinya kita dipanggil pula hidup di bumi menuju surga, yang artinya seperti Yesus, kita memiliki tugas perutusan untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, mewartakan kebaikan, mewartakan iman, sebagaimana yang ia perintahkan kepada para muridnya dan juga kepada kita di zaman ini sekarang yang tadi kita dengarkan di Injil. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu juga menjadi tugas kita bersama. Maka kehidupan kita di dunia ini adalah menjadi ajang, menjadi sarana, menjadi wadah bagi kita dalam berkesempatan untuk memberitakan Injil, memberitakan iman kepada segala makhluk lewat berbagai macam pengalaman-pengalaman keseharian hidup kita. Dan hingga saatnya nanti, ketika seperti Yesus, hidup kita di dunia ini, tugas-tugas yang harus kita emban di dunia ini telah dianggap selesai oleh Allah. Kita pun akan seperti Yesus, hidup dalam keabadian di surga. Maka dengan Yesus naik ke surga dan juga Bunda Maria, bundanya yang diangkat ke surga, bagi kita ambil kepastian iman bahwa sungguh surga itu ada, sungguh keabadian hidup bersama Allah itu ada, dan kita pun juga memiliki kesempatan untuk itu, memiliki hak untuk itu, berkat baptis yang boleh kita terima, berkat martabat anak-anak Allah yang kemudian melekat pada kita lewat sakramen baptis yang menjadi meterai iman kita. Maka pesan Injil kali ini yang boleh kita ambil sebagai permenungan bersama adalah hidup di bumi ini hanyalah menjadi saat bagi kita untuk berkesempatan menuju hidup yang lebih kekal, hidup yang lebih mulia di surga bersama Yesus, yang kali ini kita peringati kenaikannya ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semua di sana. Kita manfaatkan kesempatan-kesempatan hidup kita ini, hidup di dunia ini, untuk menuju hidup di surga.